الفاتحة الله يقوم على نفسه ويغفر ويفقر نفسه ويغلق التنفيذ ويهدي من السوء ويقود قلوبي قد يسوع على حكمة الله يرزقكم على علم والعمل ويخرجنا من الشرك والجهل والرغبة في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويغفر ذنوبنا ويشفي بين قلوبنا ويجعلنا من مدلة البدر الله ربنا وقوة من وتسلم لسلم الإيمان ويخرج لنا بحسن بقول ولد المعاطي والحب كنا بها الفاتحة بسم الله إياك نعبد اللهم صراط الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلوم في الدارين آمين الله فصل في آداب الصيام. Ini suatu pasal pada menyatakan adab puasa. Nah, kita belajar puasa. Di sini kita sambungan sama-sama. Alhamdulillah wa syukurillah. Selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat taufik, hidayah dan inayahnya. Kita dapat kembali berkumpul bersama-sama bersilaturahim. Alhamdulillah kita kawal lagi meneruskan pengajian kita, syukur alhamdulillah. Telah berkata sekarang kita faslun fi adabis syiyami. Ini suatu fasal pada menyatakan adab puasa. Nah, jadi kita alhamdulillah belajar ulang adab di sini. Apa jarsidin dan tiada sah puasa Ramadan itu melainkan jika berniat pada malam Ramadan. Nah, jadi pada berniat malam bulan Ramadan. Jadi mulai maghrib sampai subuh itu andakan pada niat puasa. Berniat di dalam hati, aku esok hari puasa bulan Ramadan fardu karena Allah. Nah, sudah. Kita Imam Syafi'i yaitu tiap malam. Yang rajinlah diingatkan itu rajin. Sudah sholat tarawih rajin. Nah, biar aja berapa kali ya Bapak. Maka jasidin hendaklah ia berniat pada tiap-tiap malam. Nah ya kan. Seperti katanya nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sahajaku puasa esok hari daripada menunaikan fardu Ramadan pada tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah jadi ini jangan ditinggal niat ini, tinggal kita ada sah puasanya. Kalau puasa sunat kau aja siang hari, yang ada bedanya. Kalau wajibnya ya malam tuh. Nah, jadi yang sangat diperhatikan itu. Kalau siang hari puasa langsung sunat boleh aja siang hari berniat. Misalnya kan si makanan lagi mulai subuh jam 8 lah. Kayak Nabi kan waktu itu kan pernah sih rumah bini sidin ini kedada makan kedada, aku puasa. Nah itu puasa sunat. Nah jadi boleh aja siang hari. Tapi kalau puasa wajib nih ya malam hari yang katanya.
Dan batal puasa sebab makan dan minum dan jima. Makan batal, minum batal, jima batal. Padahal sengaja. Nambah sengaja punya kadangnya tuh ada jadi masalah. Habis misalnya 2 piring, astagfirullahaladzim, misalnya aku puasa, ada apa-apa harus akan ya. Enggak diingat. Tapi yang sangat diperhatikan hukumnya makan itu nah. Asa sulitan kan misalnya dia, tapi siang hari sudah. Mbak itu pian kuit-kuit, pian ada badaknya, itu dibuang, dirudah. Jangan hendak ditaguk, kan hukumnya makan sama lawan sembahyang. Batal juga. Makan minum ada. Minum nih hukumnya ya nang liur, baru beliuran tapi sudah tak keluar sini. Lalu pian ambil pulang pian hirup, takut tuh hukumnya tuh hukum minum beda. Tapi masih di dalam montong ada apa aja. Itu benar aja yang diperhatikan. Kalau jima ini jelas saja pengtular mana aja rejim kita lawan bini misalnya. Tapi nang khawatir itu rejim nang hanya kawin. Ala ramiannya lagi tahu hari di Ramadan main aja. Dalam puasa kena bayar fidyah. Nah, gitu. Jadi orang bahari itu rajin berkawinan terjauh, ada nang imbah. Kalau dihadiahkan gitu sambil puasa ada kecuali berbuka dulu. Hanya kena di kota. Memang aneh banget. Ini nambah sengaja lah. Mau ada sengaja tak kajut bisa aja tak buat ada bini itu terlalu bukan. Lihat bini kayak betungging, berarti kan bisa lawar berarti kan itu terlalu mana. Maka jika diperbuat sesuatu yang demikian itu dengan lupa nayaklah atau dengan digagahi dipaksa orang misalnya, maka yaitu tiada batal puasanya. Kalau dipaksa orang kamu harus makan, ada makan utang peleng, makan aja, biar aja batal ikan puasa aja, tak salah naik puasa. Dan demikian lagi batal puasa dengan kedatangan haid. Nah, bila haid datang jam 5 misalnya, buka haid, halang dia nyaman. Tuh kada dihitung, di kota. Atau nifas atau wiladah pada perempuan. Nah, nifas lawan wiladah ini binian, haid binian ya. Dan batal puasa dengan sebab sengaja mengeluarkan air mani. Ini bising aja. Nah, batal melihat apakah misalnya pilih suap dia keluar, nah itu batal. Sengaja lah melihat. Apalagi memulai itu jelas benar. Dan dengan sebab mencium istrinya dengan syahwat lalu keluar mani, nah bisa batal. Atau keluar mani dengan sebab memegang-megang akan istrinya dengan syahwat. Kan ini panglajin yang dihatiakan kawin bulan puasa nih, ramiannya. Dan demikian lagi jasidin batal puasa dengan sebab sengaja muntah. Nah, ini muntah nang disengaja. Jelas saja bau misalnya dicium, nah batal lah. Mureka misalnya, rakungan dipurek. Tapi bila muntah kada sengaja itu ada batal. Hamlan, anu tuh ilmu tuh. Nah, jadi yang sasar dipelajari itulah sasar nyaman, ya kan Islam ini. Bersalahan disidin jika berbuat yang demikian itu dengan lupanya.
Nah itu, atau dengan tergagahi. Nah itu kan saja. Nah, bila kita lupa itu kan jadi masalah. Atau tergagahi artinya dipaksa orang, ada batas. Misalnya kita dipaksa orang mencium bau kawan kau berkantuk ditangkap nih kalau di andaknya ke hidung lagi lah lagi bahari muak kita ada apa karena di ulah-ulah orang digagahi hati kita. Lagi kantuk ditangkap ya Allah. Oh tak pelakan berdua kawan apa kawan asadakan. Nah itu jadi ada batas. Ya karena digagahi tadi. Macam-macamnya misalnya maka yaitu tiada batal puasanya. Nah dan makruh hukumnya ini nah, bagi orang yang puasa itu aja mencium istrinya. Nah ini dan bermain-main dengan istrinya. Nah dia kan macam-macamnya bisa sayangan kepalung mencium. Ya kan itu makruh hukumnya walaupun kada sampai batal tapi punya keluar mani tadi kan batal lain kalau kisahnya sayang amlai kita punya makruh ya kan. Dan makruh pula bagi orang yang puasa itu aja membuang darah. Dan jangan dulu kayak besungu tuh jangan ya kan. Puasa kan, sehingga tentang puasa aja. Dan berlebih-lebihan berkumur-kumur, nah jangan. Asal ada aja menyadap kumur. Kalau ada yang sampai takahak, jujur, ini termasuk. Dan berlebih-lebihan dia memasukkan air ke dalam hidung. Nah, aslinya asal ada aja termasuk bau. Jangan limpah. Makruh ya. Pada ketiga mengambil air sembahyang. Dan jadi ada tata caranya. Waktu kita puasa itu lain lawan kita pada puasa. Waktu berwudu kan disunatakan kalau buku-buku masukkan baju ke hidung. Tapi di sini boleh aja, tapi jangan berlimpatan. Artinya jangan masuk benar. Nyaman lah belajar. Dan makruh bagi orang yang berpuasa itu bersugi kemudian daripada gelincir matahari. Dan pakai siwak. Bersikat gigi dah. Tapi bila sudah johor itu kan gelincir matahari itu. Nah jangan lagi tahan aja sudah. Sebau-baunya muntung. Jadi muntung ini tadi di sisi Allah tuh lebih harum daripada bau minyak harum kasturi. Kalau ada bergampangan kalau bau kita tadi. Jadi menyadap sikat gigi itu disungsung gitu. Jangan sampai ini kan gelincir matahari. Dan sunat, nah ini yang perlu kita buat, artinya kita gawe. Nah tadi kan makruh-makruhnya, nah bagaimana kita tinggalkan. Nah ini ngarannya sudah baca tahu. Dan sunat bagi orang yang puasa itu menyegerakan berbuka. Nah ini kita baru bisa juga asik gawe orang dong dauh sudah kita digawian aja menyandak minum. Nah, tapi ini rajin kebiasaan kita menyegerakan dia panggilnya parut lapar ya. Sunat tuh hukumnya. Dan mentakhirkan sahur. Nah ini sunat ya. Nah jadi kita kebanyakan rajin sahur ini baru bisa sungsungan jam 2 ke sahur. Jaga kawat tuh orang mayat dah. Setengah jam nang sejam lah lagi hanya imsak lah tuh sadang kan. Akhirnya kan apalagi menjaga imsak lagi 5 menit ya. Dan kita tuntung makan tak.
Nah, ini di sana tuh aja dipadahkan terus, jadi pada-padanya menyantil anu nih langgar nih, nah jadi mendapat terus di masjid dah. Tapi 5 menit ya, mbah nang parak bahan itu berencak mengadakan. Jadi lalu nyiung, nah jadi kawan. Jadi rajin kebiasaan tuh kurma bahan bisa kita 3 biji kan. Nah ini mentakhirkan sahur. Jadi nyaman kita sudah imsak itu, lalu kita tuntung makan beberasi enak sembahyang berjamaah. Punya sahurnya jam 2 jam 1 ada taguri subuhnya. Nah, gitu. Dan lagi sunat bagi orang yang puasa itu jar berbuka dengan kurma. Ya kan. Nah, jadi ya nang kita kurma payungan lah bulan puasa nih. Mengambil pahala sunat tadi. Maka jika tiada kurma jar, maka yaitu dengan sesuatu yang manis. Nah, banyak enak manis. Dan itu disunatkan. Ada bang kurma misalnya. Teh dingin yang ada, teh manis, nah itu sunat, artinya menambah pahala. Maka jikalau tiada dapat yang demikian itu kadada nih, manis kadada, di manakah hiduplah di ujung dunia kalau nih, bila semuanya kadada bisa. Maka jar sunat berbuka dengan air. Banyak air. Ini rajin dahat begawian. Kita pernah semalam hari raya buka puasa ini tadi. Jadi parak berbukaan itu kandak mobil tersabun. Mana dah di langkah. Nah, datang disampit sudah itu, hendak menuju Kuala Kurun. Saya aja tercabur di kalian, maka orang para buka. Kita kira setengah jam aja lagi berbukaan. Tapi membongkar mobil ini kada kau berjam-jam. Apa ada? Ada tugas dia, jadi ada baju. Nah ini kira-kira baju ini diminum, jadi lah bukaan baju yang di mobil dia. Malam tuh puasa ini tadi ada Kuala Kurun tercagur tiku ada bebudar mangkat ke awal ditarik paket tadinya, untung ada truk lewat, ini diangkatnya jerintingnya lewat. Kan iya nih berbuka dengan air. Sunat dibaca ketika berbuka itu. Nah, ya ini kita. Lalu kita hendak berbuka membaca ini. Apa bacaannya? Allahumma lakasumtu. Wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Faghfir li. Allahumma lakasumtu. Ya Allah, bagi engkau aku puasa. Nah, tengah Allahumma lakasumtu, artinya lillahi ta'ala puasa. Wa bika amantu, dan bagi engkau ya Allah ulun beriman. Nah, wa ala rizkika aftartu, dan ulun berbuka ini atas rezeki dia. Nah, ini tanda syukur kepada Allah. Faghfirli, maka ampuni olehmu bagiku. Itu maknanya. Nah, jadi Allah malakasubtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu faghfirli. Dan lagi sunat mandi jenabat dahulu daripada terbit fajar. Nah ini nih, kalau kita tuh lawan bini misalnya jima, jadi sebelum subuh tuh kita tuh disunatakan mandi. Nah jadi banyak pahalanya. Kadang nang himbah subuh nang jam 8 mandi jenabat kata. Ya sebab kita mandi jenabat ini bakusuk benar kan kayak itu.
Namun kita berkusuk benar bersih ya, tak buat apakah banyu kan bisa batal kan, semuanya bisa ngaji ada. Dan jadi disunatakan kita mandi junub itu sebelum terbit fajar. Nah, paham kita lah, nyaman belajar sudah ini kan. Maka wajib kita ini anunya jangan ibarat ilmunya dah. Jadi amalnya biar sedikit tapi berilmu bermanfaat. Amal banyak tapi kada berilmu Nabi kada bermanfaat. Nah yang wajib kita ini mengaji. Jadi sampai mati kita berniat menuntut ilmu. Ada gampangan pahalanya dengan banyak. Apalagi sekarang ini banyak sudah meninggalan yang di dalam kitab ulun terbaca tadi bilang Syarah Maraqil Ubudiyah, jar kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, orang mati nih 1000 ikut. Orang mati Sayyidina Umar nih 1000 ikung nampak ibadah abid nih 1000 ikung. Kalau gampang kalau beribadah ini siang hari siang malam, siangnya puasa malamnya sembahyang, artinya beribadah full. Nah gawiannya ini 1000 ikung ini matian. Ini kisah mati orang alim. Sekalinya orang alim ini mati seikung, nang 1000 ini kada apa-apanya daripada seikung wali orang alim ini mati. Nah ini kada kegampangan. Orang alim ini kan banyak sudah meninggalkan kita ya, bilang tiap hari orang alim meninggal. Itu menjadi bala yang terbesar. Nabi yang memadamkan bala yang terbesar, yaitu meninggal seorang alim gitu. Ada gampangan. Jadi derajat orang alim ini 70. Maka satu derajat itu tangga ini, satu tangga itu bagaikan bumi lawan langit. Bayangkan berapa jauhnya jaraknya lawan orang. Nah ya kita bagamat mengenai ini belajar. Sebaya alim yaitu belajar ilmu nang kita amanahkan kayak. Nah ya kita bagamat mencintai orang alim. Di antaranya kita belajar nang ini nah ya berkitab ya berguru. Nah lalu kita berguru lawan Syekh Abdul Somad Malik nang kita baca. Nah itu hebat. Jadi nang kayak ulun nih sama aja lampian belajar juga. Ya nang jasidin berkitab. Untung lah. Pada gampang. Tapi bila orang alim tu meninggal, Nabi ini memadamkan. Lalu kita kada sakit hati. Kada sakit hati itu dihukum akan munafik. Di dalam kitab kita baca tadi Syarah Maraqil Ubudiyah ada juga itu dibacakan dia sudah kekanakan tepalan Rabu, tapi itu bahasa Arab bahasa Arab dan ada baris kita ada gampangan. Jadi kita ini wajib belajar. Apakah lagi ini kita berjemaah kayak la ilaha illallah wiritan itu wajib juga belajar. Kita ini rajin kada mau duduk di majelis. Ini namanya kada mau mengambil barokah. Nah, aturannya kita nangka ini artinya mengambil barokah. Amunnya sudah meninggal, hanya kita sedih. Tapi waktu Sidin masih hidup, kada mau mengambil barokah.
ini nang salah. Nah ya kan? Itu bang. Padahal sebujurnya aturannya duduk kita di majlis. Itu aturannya. Karena amal banyak tuh bang. Ini supaya kita berhimmat menuntut ilmu. Sebab di ilmu inilah amal kita diterima Allah. Ya kan? Biar kita sedikit beramal tapi ilmunya ada. Nah, manfaatnya Rasulullah artinya diterima Allah. Biar banyak kita beramal tapi kada menuntut ilmunya. Nah, kada bermanfaat. Nah, ya kan? Nah, artinya kada diterima Tuhan. Nah, jadi bagaimana kita ini? Artinya kita itu diberi paham lah oleh Allah. Dan alhamdulillah artinya kawa mengambil barang. Ya kayak ini nah duduk. Ada ini kata. Ada hirani kan. Ada dihirani orang malah. Apalagi diasih orang makinnya kata ya. Nah nggak ada paham. Malah banyak dengan ini. Tapi yang punya paham, insya Allah mau utamakan. Ini kita belajar masalah adab puasa. Lalu mudah-mudahan pulang kita minta ada Tuhan kan kayak itu lah. Kadang kita hamba dia bilang kesarah harus saya bebas. Tapi kita minta kepada Allah mudahan kawa menggawe. Nah itu. Hanya kita ini pas sudah kada ada lagi orang yang alim biar kita tahu. Dia habis pulang lampunya kayak sebenarnya. Tapi waktu sidin masih ada malah kada tahir lagi. Ini salahnya kita. Padahal jangan kita diberi paham tuh. Tampulu. Kayak itu. Yang nama ambil barokah ya nang duduk di sini. Itu diantaranya tuh kita bantu masalah. Kita ini hendak pagianya aja mana ya namanya. Yang paham menjadi biasa. Pada gampang. Di situ dikatakan orang yang mati tuh yang pak ibadah 1000 ikung. Lalu mati seikung orang yang alim benar aja. Ya tolong 1000 ikung tadi kada ada nilainya. Lawan yang seikung orang alim tadi. Ini daripada luar biasanya keberkatan ilmu ini. Lalu ada majelis misalnya. Nah, hendaklah kita karasi hati untuk mengambil barokah. Nah, itu aturannya nang pas tuh. Itu pas. Ya kan? Ya nang jarabak guru sekumpul tuh ya bab kitab. Sidin pun kayak itu. Padahal sidin itu jangan hafal tuh hafal. Al-Quran hafal, tafsir Jalalain itu hafal sih. Ya sidin jadi hafal tuh sidin kan ada berduit kalau bahar itu jadi kitab tuh ditulis. Kalau Al-Quran itu kan sidin hafal kada sampai setahun. Itu orang masih itu. Untuk itu Jalalain tafsir hafal. Kitab-kitab yang lain pun kadang-kadang tulis sidin tangan nggak hafal sih. Namanya orang bayarin. Ya tuh sidin begitu. Karena apa sih sidin? Karena tabarukan si pengarang tadi sampai kepada Rasulullah. Padahal sidin kayak apa sudah sampai. Nah itu daripada tawaruknya sidin. Kita yang biasa ini cakah di sana lebih pulang. Nah, jadi nyaman banget. Nah, pegamat kita belajar. Kan kita masalah paham kada paham Allah. Kawa ma'amalakan kada kawa ma'amalkan Allah. Kan kayak gitu. Nah lalu kita berusaha bagaimana kayak itu benar aja. Mandak diri benar aja. Sedikit waktu kita. Tapi kita ya kulir menuntutnya itu benar aja. Nah ini diantaranya kita disunatkan di sidin puasa tadi berbuka, ya kan? Membaca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu faghfirli.
Dan sunat lagi jasidin mandi janabat, mandi junub, mandi wajib bahasa kita. Itu sebuluman fajar, sebuluman subuh. Sunat akan. Dan lagi sunat mengakali atas sembahyang tarawih. Jadi sembahyang tarawih harus menaruh. Yaitu 20 rakaat disidin pada tiap-tiap 2 rakaat itu memberi salam. Ini kita alhamdulillah lah. Dan lagi sunat pada bulan Ramadan itu membanyakan memberi sedekah. Ini yang kami benar itu bersedekah di bulan Ramadan ini benar pahalanya. Dan membaca Al-Quran yang kedarusan kita ya. Nah ini pas saja sudah wiritannya. Memberi sedekah itu ya kita membuka akun kita. Dan zikir, zikir ini ya macam-macam, baca salawat, zikir juga. Pokoknya nang bermanfaat untuk akhirat itu dinamakan zikir. Baca apa kan zikir. Dan kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, la yanbaghi an taqtasira ala sawmi Ramadhan fatatruka at-tajarata bin nawafil wa kasbi ad-darajatil 'aliyati fil faradis fatatahassara idza nazarta ila manazilis shaimin kama tanzuru ila al-kawakibid durai wa hum fi a'la illihi. Nah, apa jar Imam Ghazali? Jangan jasidin layam bagi sayugianya, jangan jasidin semestinya bahwa engkau simpan, artinya ringkaskan atas puasa Ramadan padahal engkau tinggalkan perniagaan akhirat. Nah ya kan, yaitu dengan berbuat puasa sunat dan mengusahi akan beberapa derajat yang tinggi di dalam surga yang bernama Al-Firdaus. Maka jikalau engkau tinggalkan yang demikian itu, niscaya menyesal engkau ketika melihat kepada derajat yang tinggi tempat kediaman orang yang puasa sunat itu, seperti engkau melihat kepada bintang yang bercahaya pada setinggi-tinggi tempat yang di dalam surga. Jadi tidak ada puasa pulang. Kita umpatkan artinya 6 sunat tadi. Bisa juga kita rajin berkhidmat 6 sunat tadi wajib dulu. Sembarangan di artinya ini kan diadab nih. Jadi kita penyesalan di sini. Namanya orang termasuk di surga yang tinggi. Nah, bagikan kita melihat bintang. Nah, lalu jadi menyesal kita. Ini masalah sunat. Dan hari-hari yang sunat mempuasakan dia, nah ini lagi sangat besar kelebihannya. Apa-apa tuh harinya. Dan besar pahalanya dan kemuliaannya, seperti yang tersebut di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beberapa hari. Nah, ini masalah puasa sunat pulang kita. Nah, jadi adabnya tadi puasa wajib, yaitu bagaimana kita melawan hawa nafsu zahir, ya lah, zahirnya dulu kayak mata. Nah, puasakan talinya semuanyaan lah, anggota 7 itu dipuasakan. Supaya dapat keberkatan puasa itu. Amun puasa biasa aja, batang tubuh kada dipelihara, puasa aja menahan haus lawan lapar mana aja. Nah itu kena berujung lapar lawan haus saja. Amun kita tahan nih nang segala anggota batang tubuh daripada nang muharramat itu. Nah di sini kena ada nilai puasa. Nah itu aja. Jadi
jadi ini kita membicarakan di sini puasa sunat apa bukan. Nah di sini pahalanya ya nang dimaksud tadi nih. Nah jadi yang bagi antak tasira ala sami Ramadan, artinya jangan taksir kita atas puasa bulan Ramadan, artinya puasa sunat pulang berhimat juga. Kayak jangan cukup merasa bulan puasa Ramadan kayak itu benar ya adabnya nih. Kita sini alhamdulillah lah penguasa ini. Yang pertama Jasidin hari Arafah sudah. Bagi yang lain daripada orang yang mengerjakan haji. Kalau orang yang haji ada kan kada disunatkan puasa. Kita ini yang disunatkan. Yaitu hari yang ke-9 pada bulan Dzulhijjah. Nah, ini hari ke-9. Hari yang ke-10 kan baru balik lah. Apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu. Rawahu Muslim. Bahwasanya pada hari Arafah itu diharap daripada Allah Ta'ala bahwa menghapuskan akan dosa. Nah ya kan, pada tahun yang dahulu dan pada tahun yang kemudian. Jadi setahun itu dihapus. Itu diantara fadilat puasa. Nah ya. Jadi umat Rasulullah ini kayak kita ini alhamdulillah benar. Nah, mensyukurinya aja semuanyaan berlipat ganda pahala kita. Jangan salah paham ya. Aku diampuni Tuhan juga dosanya banyak. Ada yang bayangan lagi nah luput juga. Artinya gawe terus. Ini kan fadilat, artinya kelebihan. Nah, keistimewaan umat. Ya, nabi-nabi bahari itu hanya kayak kita. Yang kedua hari Asyura, yaitu hari yang ke-10 pada bulan Muharram. Iya. Esok apa? 1 Muharram. Itu esok 1 Muharram. Nah, jadi maghrib tadi membaca doa akhir tahun. Asar tadi akhir tahun. Maghrib ini tadi awal tahun. Nah, ada bacaan sudah belum? Kena punya kita baca ini biar dikoda. Ini sama-sama ya. Jadi akhir tahun lawan awal tahun kita baca gitu. Ingat akan. Nah, tadi akhir tahun. Maka orang yang membaca akhir tahun lawan awal tahun itu di dalam kitab anu itu syaitan terpelihara kena setahun. Menyapa ya. Banyak khasiatnya itu. Padahal kitabnya ada tuh di mobil itu ada tahu. Rajin tiap anu terbaca, rajin dibacakan. Ada ini kita ingat, ulun kita ingat juga. Jadi kalau kita persiapan apa-apa di awal tahun banyak deh. Semalam udah lawas lah kita baca terus. Saya tadi ingat lagi kan. Nah, paham ingat laginya kalau lawasan kita baca setahun sekali aja rajin. Ulun kita ingat juga ya deh. Tapi alhamdulillah baca doa tadi kada ingat lagi waktu ke majelis ini kada ingat pada apa. Nah, jadi 10 Muharram kita puasaan, tapi ini kita rajin alhamdulillah puasa aja banyak ya. Beulahan benar rajin apa? Asyura bubur. Nah, jadi menyakau itu sore. Jadi nyaman dengan berbuka. Namunnya pagi itu nyaman memakannya Pak. Bagus saja berulang bubur itu. Tapi nang disunatkan puasa. Kayak itu benar itu. Nabi nang memadakan. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira sanata allati qablaha. Rasulullah mandahkan. Kada datang sini bulah bubur kada.
Puasa pada hari Asyura itu ya Rasulullah diharap daripada Allah Ta'ala bahwa menghapuskan dosa pada tahun yang dulu. Ya kan? Jadi tahun yang dulu terhapus. Puasa. Ini daripada fadilat kelebihan puasa Asyura. Biasa juga bisa ulah bubur atau sore dan berbuka. Ya kisahnya gampang lah. Kisah bahar itu kisah Nabi Nuh. Pan? Ini kehabisan makanan. Yang ketiga hari Tasu'a, yaitu hari yang ke-9 pada bulan Muharram. Nah ini yang ke-9. Nah tadi ke-10 lah, berarti mundur nih lah. Tadi kan Muharram ya. Karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, lain ishtu ila qabilil asuman natasi, famata Shallallahu Alaihi Wasallam qabla. Nah, artinya sesungguhnya jika aku hidup pada tahun yang akan datang, niscaya aku puasa pada hari yang ke-9 pada bulan Muharram. Nah, kayak kisahnya. Maka wafatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu daripadanya. Jadi kita sampai. Jadilah berarti 2 itu yang 9 lawan 10. Nah, ditutup. Yang keempat sunat puasa pada 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Ini Zulhijjah sudah lah? Sudah. Zulhijjah ini bulan haji kan? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna shauma yaumi minhu ayil ashri ya'dilu siyama sanah wa qiyamal lati minhu ya'dilu qiyamal latil qadar. Nah, iya kan? Apa puasanya puasa sehari daripadanya, ya kan? Zulhijjah tadi. Daripada yang 10 hari tak. Yang pertama pada bulan Zulhijjah itu je menyamai puasa setahun. Oh, benar. Dan bahwasanya berdiri pada berbuat ibadah di dalam semalaman daripada itu menyamai jar berbuat ibadah di dalam malam Lailatul Qadar. Baguslah beribadah pada malam itu. Banyak mana bisa amal. Tapi ini daripada 10 hari yang pertama pada bulan Zulhijjah. 10 hari dan pertama. Mulai awalnya sampai 10 ya kan? Sampai nyata juga bulan ke 10 itu Zulhijjah ya Allah hari raya. Itu jelas saja ada keutamaannya. Jadi di dalam ibadah 10 hari itu. Berarti ada keistimewaan. Kita menghidupkan malam itu ya sama lawan kita beribadah di malam Lailatul Qadar. Nanti namanya banyak banget bisa malam ini. Artinya paham mudah mana. Jadi ini nunggu orang bahari-bahari yang ada di kampung tuhan-tuhan maka ini ya. Sudah belajar orang berdua. Beribadah benar aja isinya. Artinya apakah? Artinya menghidupkan malam. Bapak mengirit ke bahasa kita aja ya. Terus sama aja kita beribadah. Ya kan? Menyamai beribadah malam Lailatul Qadar. Ingat situ sadang dah. Yang kelima, ingat situ lah. Insyaallah minggu akan datang kita sambung. Ya kan? Alhamdulillah kita belajar ini karena belajar. Nah, mudah-mudahan kita ditolongi Tuhan kawan menggawi. Amin. Allahumma amin.
mudah-mudahan berkat kita dan jelas ilmu yang ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita dan keluarga kita, dan segala hajat dunia kita akhir kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mati beriman yang sempurna. Amin. Allahumma amin. Kita bertahan